dari bidang 2 Pak? Ada ya? Oh Bapak ya, Bapak 2 Pak langsung dari kota Bandar Lampung. Nah, penyaluran. Dari SOP penyaluran ini kita dapat gambarkan dengan apa yang ada di dalam buku SOP. Itu ada terbagi 2 judul utama sebenarnya Pak. Jadi ada SOP yang mengatur tentang perencanaan dan penganggarannya. Kemudian SOP teknis pelaksanaannya. Mungkin ini terlalu kecil, saya sudah kirim link PDF di grup koordinasi. Kalau misalnya dibuka itu di PPT nomor 2 ya Pak ya, PPT tentang penyaluran. Nah, di SOP kita, baik itu di buku hijau ataupun buku putih, sudah kita masukkan menjadi dua proses di aktivitas kegiatan pendistribusian pendaya gunaan. Mulai dari nomor 1 ini ada SOP perencanaan program pendistribusian dan pendaya gunaan. SOP ini adalah SOP tentang bagaimana cara menyusun perencanaan program penyaluran di tahun depan yang diisi untuk tahun berjalan. Pada saat tahun berjalan ini seperti RKAT. Jadi namanya RKP, Rencana Kerja Penyaluran. Kemudian ada SOP penganggaran perencanaan sampai nanti dia mengatur SOP tentang keterlibatan bidang penyaluran dalam pengurusan RKAT UPZ. Nanti silakan direview. Kira-kira dari SOP perencanaan penganggaran ada yang sudah mengimplementasikan Bapak Ibu dalam penyusunan RKAT-nya? Mungkin koordinasi dengan bidang 3 ya dalam penyusunan ini. Nah, untuk teknis pelaksanaan program penyaluran itu ada di nomor 2 SOP sebagaimana tertayang Pak ya. Ada 33211 hingga 3394. Jadi penyaluran pendistribusian pendaya gunaan reguler, kemudian ada pengaturan tentang penyaluran mustahik mulai dari dia usulan, pencairan, kemudian dana UPZ mulai dari bagaimana usulan persetujuan sampai pencairan. Kemudian mukoyat non UPZ kayak contohnya terkoneksi dari pengumpulan mukoyat ya maksudnya di sini. Kemudian diusulkan dan pencairan, kemudian penyaluran multi-years yang 1 tahun atau multi-years yang lebih dari 2 tahun dan seterusnya. Kemudian ada juga usulan dan pencairan, fungsi koordinasi, penyaluran berupa bantuan aset. Kemudian ini berarti natura ya Pak, maksudnya dari 333 SOP penyaluran berupa bantuan aset. Kemudian di 334 SOP peningkatan kapasitas mustahik, ini SOP pendaya gunaan. Kemudian 335 ada SOP kerjasama dengan lembaga mitra. Itu bagaimana nanti tahapan penyaluran jika kita melibatkan mitra Basnas, baik itu contohnya organisasi atau perusahaan ataupun perorangan ya. Kemudian ada 336 koordinasi rapat paripurna bidang pendistribusian pendaya gunaan. Ini dalam artian jika Basnas Bapak Ibu bidang penyalurannya itu ada 2 bidang. Jadi kan kita harapkan tuh ada bidang pendistribusian, ada bidang pendaya gunaan. Misalnya ada 2 ambil pelaksana, yang di atasnya mungkin ada kabang. Nah itu bagaimana tata cara rapat paripurnanya sudah diatur di dalam SOP. Kemudian ada koordinasi rapat bagian di lingkungan bidang pendistribusian dan pendaya gunaan, itu mungkin melibatkan WAKA 2. Kemudian registrasi database mustahik itu juga sudah diatur di SOP 3391 hingga 3394 tentang pemanfaatan database mustahik. Nah, kalau di kabupaten kota provinsi di wilayah Lampung mungkin program pendistribusian kita lumayan banyak Pak yang reguler. Tapi tidak jauh-jauh ya dari Indonesia Sehat, Indonesia Takwa, itu nggak jauh-jauh Pak ya, dengan kearifan lokal ya programnya ya kali ya. Mungkin Bandar Lampung Sehat gitu Pak ya, seperti itu ya. Untuk program pendaya gunaan yang dijalankan itu masih mengacu dengan program di RI. Contohnya Z Auto, BMM. Oh, dengan Pak Nurasis ya? Iya, baik. Microfinance, masjid. Ya, masih terkoneksi berarti Pak ya. Karena turunan-turunannya kan juga cuman dibalut dengan kearifan lokal ya, dengan unsur nama dan lain, dengan pastinya selaras dengan program Pemda. Kan gitu ya Pak. Karena kan kita kan lembaga negara struktural, mungkin baik di tingkat 2, tingkat 1 di daerah.
pastinya kita harapkan terkoneksi dengan program pengentasan kemiskinan, khususnya untuk konsentrasi kepala-kepala daerah kita gitu. Jadi Basnas kita harapkan menjadi ujung tombak ya di tingkat daerah, dalam hal ini kepala daerah, untuk tujuan utama kita sebagaimana terlampir di Undang-Undang 2311 tentang pengentasan kemiskinan. Nah, ini nanti kita bahas aja tabelnya terakhir. Nah, ini formulir pendukung penyaluran. Saya udah masukin di slide sengaja biar langsung ini ya, langsung dapat ada gambaran apa aja sih Mas sebenarnya formulir-formulir yang ada di pendistribusian, aktivitas pendistribusian. Nah, secara gambaran Bapak sebenarnya bayangkan SOP itu kan sebenarnya alur tahapan kerja. Nah, tahapan alur kerja ini pastinya perlu ada pembuktian gitu. Nah, turunan dari SOP kelengkapannya apa saja sudah pasti Pak. Yang pertama dokumentasi apa aja, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk formulir, bisa berbentuk surat, misalnya surat keputusan rapat manajemen, rapat pleno. Nah, itu kan dokumentasi kan kalau misalnya kita mau menyalurkan. Kemudian surat gubernur atau surat wali kota, tiba-tiba banjir jam 4 subuh, ketua Basnas itu Bapak minta tolong jam 7 sudah ready ban karet dan konsumsi misalnya. Nah, surat dari wali kota atau bupati tersebut itu bisa termasuk dokumentasi aktivitas penyaluran. Ini yang harus menjadi awareness kita bersama, kehati-hatian kita bersama dalam hal segala aktivitas. Sebenarnya bukan hanya di pendistribusian dan pendayagunaan, di seluruh bidang Basnas itu memerlukan dokumen-dokumen untuk dijadikan pembuktian aktivitas Pak. Jadi mudah-mudahan secara arsiparis di kantor masing-masing di Basnas Kabupaten Kota Provinsi itu terrecord dengan baik gitu. Jadi salah satunya saya coba ngulik dari FPZIS. FPZIS sudah nggak asing pasti Pak dengan aktivitas yang ada di Basnas. FPZIS sendiri adalah memorandum penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, FPZIS ini memuat apa aja? Coba nanti mungkin di Bapak Ibu ya, mana tahu ada ambil pelaksana juga di sini yang sekiranya ada gambaran tentang FPZIS yang digunakan. Apakah termuat satu latar belakang bantuan? Nah, unsur ini harus perlu. Kenapa? Apa yang menjadi latar belakang kenapa Basnas itu membantu calon penerima manfaat? Kemudian calon mustahik dan kategori asal mustahik. Calon mustahik ini tentunya adalah nama dan juga masuk dalam kategori apa dari 8 asnaf ini. Kemudian bentuk bantuan pendistribusian, apa barang, jasa atau hal lainnya. Kemudian besaran bantuan pendistribusian nominal ya Pak, buat TV. Kemudian ketersediaan anggaran untuk pendistribusian. Apa Mas maksud ketersediaan anggaran untuk pendistribusian? Apakah anggarannya itu masuk dalam RKT Basnas dalam hal judul COA penyaluran gitu. Kemudian nomor 6, analisis dan rekomendasi pemilihan penyedia. Ini jika ada aktivitas pengadaan. Contohnya itu tadi tuh, dapat telepon dari wali kota disuruh minta tolong untuk disediakan alat bahan pangan di lokasi sembako dan turunannya. Nah, itu kan pasti ada belanja tuh. Nah, rekomendasi penyedia mungkin bisa dilihat dari DPT gitu, daftar penyedia tetap Basnas, nama penyedianya. Kemudian nomor 7, riwayat hubungan dengan mustahik, termasuk jumlah dana yang telah dan pernah disalurkan dan jumlah dana yang belum terselesaikan LPJ-nya. Misalnya ini mustahik bukan reguler ya, istilahnya kayak rutinitas kita lah dengan melihat kondisi. Kan pasti bertahap, misalnya ada orang sakit nih Pak, dari kondisi yang sakit banget udah mulai sembuh sampai sembuh lah, itulah baru selesai dalam hal pendistribusian kepada mustahik tersebut. Nah, itu harus ada rekapitulasi jumlah dana yang telah tersalurkan. Kemudian untuk program pendistribusian tematik, nah iya sebenarnya tematik ya, saya lupa. Dalam FPZIS perlu ditambahkan dokumen KAK. Kira-kira KAK tahu Pak apa yang dimaksud KAK? Kerangka acuan kerja Pak, kayak proposal, benar. Mungkin kalau di daerah itu gak daerah ya, mungkin di RI juga banyak. Bentuknya proposal yang masuk ke Basnas, kan gitu ya. Contohnya proposal dari suatu yayasan atau pondok pesantren nih, masuk ke Basnas, mohon bantuan mungkin sarana prasarana gitu.
TPA, udah banyak contoh Pak ya, aktivitasnya ya. Nah, itu menjadi dokumen lampirannya juga di dalam FPZ, terutama untuk yang program tematik. Karena tematik dia pasti punya periodik waktu, jangka waktu tertentu, bukan lebih dari, bakal ada penyaluran lebih dari sekali. Coba saya buka penyaluran FPZ. FPZ juga kalau Bapak Ibu lagi membuka dokumen buku diagram alir itu sudah ada. Saya spesifik lupa di halaman berapa, tapi di daftar isi silakan dilihat di daftar isi ya. Coba nih saya bantu.